Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du qaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat. Pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Miyadza'ah fi madhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu di awal ini senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas cucuran nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan segala aktivitas kita. Kita bisa terus belajar, kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang besar yang sepantasnya kita syukuri. Demikian pula kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa bersemangat mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah. Pertemuan sebelumnya telah kita membahas berkaitan tentang ilmu nujum. Ya, berkaitan tentang ilmu perbintangan. Secara umum terbagi menjadi dua, itu yang disebut dengan ilmu ta'thir dan ilmu tasyir. Ya, ilmu ta'thir yaitu berkaitan tentang keterpengaruhan benda-benda langit terhadap apa-apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Itulah disebut dengan astrologi. Ya, ilmu astrologi. Ya, mengaitkan peristiwa ataupun bintang-bintang yang ada di langit sana sebagai bentuk ramalan ataupun dugaan terhadap hal-hal yang akan terjadi di waktu mendatang. Ya, ilmu ta'thir dan ini ilmu yang terlarang di dalam Islam, ya, berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dan yang satu lagi ilmu at-tasyir, yaitu ilmu astronomi, yaitu ilmu yang membaca ataupun melihat ya bintang-bintang yang ada di langit sana dengan metode dan cara tertentu ya secara ilmiah ya untuk mengetahui ya misalnya musim, mengetahui arah suatu tempat ya, dan lain sebagainya. Dan ini ilmu yang diperbolehkan ya, ilmu at-tasyir, ilmu yang diperbolehkan karena tidak ada di sana ya klaim mengetahui perkara yang gaib ya, akan tetapi hanya sekedar mencari tahu ya ataupun menjadikan benda-benda yang ada di langit sana itu sebagai pertanda saja ya, sebagai alamat saja, tidak ada mengkaitkan di sana sebab akibat dan seterusnya. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang al-istihza'u bid-din. Ya, hukum mengolok-olok, mengejek agama ini atau syariat Islam. Penulis membawakan satu kaidah, yaitu man istahza'a bi syai'in mimma ja'a bihi syar'u faqad kafara. Barang siapa yang mengolok-olok atau mengejek, mencemooh segala sesuatu yang berkaitan atau yang datang dari syariat Islam,
sungguh dia telah kufur atau telah kafir. Ini satu kaidah besar yang sangat penting ya kita pelajari, kita pahami. Terlebih di zaman hari ini banyak orang yang dengan sengaja atau dengan tidak sengaja ya berucap, berkata sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian orang untuk mencari konten, membuat konten, meraup rupiah, mereka ya rela ya menjadikan agama ini bahan ejekan, bahan ya olok-olok, bahan candaan dan lain sebagainya supaya mendapatkan ya rupiah. Ya, maka kita katakan pembahasan ini perlu kita jelaskan dan perlu kita pahami bersama. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lagi jauh kita ke sana, sedikit yang perlu kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat lisan, nikmat mulut yang dengannya kita bisa berbicara, bisa berinteraksi, berkomunikasi dan hal-hal lainnya. Lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ada kalanya bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah, dan ada kalanya sebaliknya bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lisan itu bisa mengantarkan pelakunya ke dalam surga Allah ketika dia pandai mengaturnya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk membaca kalam Allah Al-Quran. Dia gunakan untuk berdakwah. Dia gunakan lisannya itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Maka itu adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentu akhirnya akan membawa pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya lisan ini bisa menjadi bumerang yang mencelakakan pelakunya ketika dia tidak pandai mengontrol lisannya. Ya, yaitu misalnya seseorang yang menjadikan lisannya itu bahan untuk menggibah orang lain, mengadu domba orang lain. Salah satunya juga untuk mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu semua adalah hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menyeret pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bercakap yang baik atau dia diam saja. Menunjukkan kepada kita lisan ini sangat pantas untuk kita jaga. Memang lisan, lidah kita ini tidaklah bertulang. Berapa banyak orang yang tergelincir karena lisannya. Ya, oleh karenanya disebutkan dalam hadis, janganlah seseorang itu berbicara ta'tadiru minhu ghada, yang mana dia akan memohon maaf dari ucapannya itu. Menunjukkan kepada kita hendaknya sebelum lagi kita berbicara, kita berpikir apakah ucapan kita ini ucapan yang baik, ucapan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Ya, karena lisan kita ini sebagaimana telah kita sebutkan tadi bisa membawa pelakunya ke dalam surga Allah, sebaliknya bisa menyeret pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka mengolok-olok, mengejek syariat Islam itu merupakan perbuatan kekufuran. Dan ini salah satu ciri khas juga mereka orang-orang Yahudi. Ya, telah mengolok, bahkan mereka mengolok Allah Subhanahu wa taala. Innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Mereka mengatakan Allah itu fakir, sedangkan kami adalah orang-orang yang kaya. Ya. Demikian pula mengolok-olok ini merupakan sifat mereka orang-orang munafik. Salah satu ayat yang sering dijadikan oleh para ulama sebagai dalil akan kekufuran orang-orang yang mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok syariat Islam,
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah ya Muhammad, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, kepada Rasulullah kalian mengolok-olok, maka janganlah kalian meminta uzur. Sungguh kalian telah kufur, yang mana sebelumnya kalian menjadi orang-orang yang beriman. Maka ayat ini turun berkaitan tentang seseorang dari golongan munafikin di Ghazwat Tabuk, yang mana mereka mengolok ataupun mengejek Nabi SAW dan para sahabatnya. Nanti kita sebutkan bahwa di antara ejekannya itu mereka mengatakan Nabi dan para sahabatnya adalah orang-orang yang congok dalam makan, perutnya besar-besar. Mereka juga adalah orang-orang yang senantiasa berdusta. Dan mereka juga adalah orang-orang pengecut di dalam pertempuran. Ini merupakan olok-olok dari salah satu golongan orang-orang munafik. Mereka mengolok Nabi dan para sahabatnya. Bukan main, langsung Nabi dan para sahabatnya mereka olok-olok. Mengatakan Nabi adalah orang-orang yang congok makan, gemar makan, orang-orang yang pengecut di dalam pertempuran, orang-orang yang senantiasa berdusta. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya kalian itu mengolok-olok? Sungguh janganlah kalian meminta uzur, karena kalian telah kufur dari keimanan kalian. Maka ini yang merupakan dalil besar yang berkaitan tentang kekufuran orang-orang yang mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok syariat kita ini secara umum. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan pembahasan kita berkaitan tentang hukum mengolok-olok, mengejek ataupun mencela agama Islam, dan itu termasuk ke dalam kekufuran. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Pada kesempatan ini tema kita berkaitan tentang al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan tadi bahwa ini merupakan salah satu sifat mereka orang-orang munafik yang senantiasa mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil akan hal tersebut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Ketika mereka bergabung dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman. Orang-orang munafik itu demikian. Ketika mereka bergabung dengan orang-orang Islam, orang-orang mukmin, mereka menyatakan kalau mereka itu bagian dari kaum muslimin, kaum mukminin. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi ketika mereka kembali kepada golongan mereka orang-orang munafik, mereka akan mengatakan kami sebenarnya bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kami itu mengolok-olok saja. Tidak benar keimanan kami bersama mereka. Jadi mereka mengolok-olok. Itulah sifat mereka itu orang-orang munafik. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas itu olok-olok mereka, dan Allah akan biarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan mereka. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda
fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah sepakat para ulama bahwa istihza'u biddin ini merupakan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan bagaimana mungkin ya orang yang bertauhid, orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, di satu waktu dia mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasulnya, mencela agama Islam, mencela syariat Islam. Ya, maka tidak diragukan lagi orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang kufur. Maka dimintai, orang yang demikian itu diminta untuk dia bertobat. Ya, kalau tidak bertobat, penulis mengatakan orang yang demikian itu kufur, murtad, dan dia itu bisa dibunuh. Ya, kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka terkait ijma' para ulama, di antara yang ucapan yang bisa kita ambil terkait hal ini, berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, "Wa man sabballaha ta'ala kafara." Barang siapa yang mencela Allah, kufur. Sawa'an kana mazihan aw jaddan. Sama saja dia itu bercanda atau dia serius. Wa kadzalika man istahza'a billahi ta'ala aw bi ayatihi aw bi rusulihi au kutubihi. Sama saja demikian itu juga orang-orang yang mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok ayat-ayatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, maka itu semua perbuatan kekufuran. Sama saja dia mengucapkannya itu bercanda ataupun dia serius. Ya, sebagian orang kan ketika ditegur dia berkata ini kan hanya bercanda saja, tidak serius, tidak sesuai dengan yang diyakini. Dalam hal ini, mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok syariat Allah tidak dibedakan. Orang yang serius, orang yang bercanda, itu sama saja hukumnya. Sebab orang-orang yang beriman dengan keimanan yang jujur, yang tulus, bagaimana mungkin dia mencela agama Islam, mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela syariat, mencela Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidaklah keluar ya celaan-celaan itu, olok-olok itu kecuali dari orang-orang yang dusta, orang-orang yang tidak punya iman. Ya. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Innal istihza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi kafar. Yakfuru bihi sahibuhu ba'da imanih." Yang mencela Allah, mencela ayat-ayatnya, rasul-rasulnya, kufur. Ya. Pelakunya itu kufur dari yang sebelumnya dia beriman. Ya. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab membuat satu bab khusus berkaitan hal ini, diberi satu judul, bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil rasul ay faqad kafara. Satu bab berkaitan tentang hukum ya bersenda gurau, bercanda dengan sesuatu yang ada di situ ya berkaitan tentang Allah, berkaitan tentang Al-Qur'an atau dengan Rasul, maka itu hukumnya adalah kufur. Ya. Bahkan beliau juga menulis satu tulisan berkaitan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Salah satunya itu al-istihza'u biddin. Ya, al-istihza'u bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam au thawabihi au iqabihi. Salah satu pembatal keislaman yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, itu adalah al-istihza' bi dinir Rasul. Mengolok-olok terhadap agama Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Itu bagian daripada yang dapat
memutuskan atau mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ini sangat berbahaya ya. Sekali lagi banyak orang hari ini hanya karena ingin orang lain tertawa, ya hanya ingin mendapatkan tontonan ya, subscriber dan lain sebagainya, untuk meraup rupiah, untuk masalah perut, rela menjadikan agama ini, syariat ini bahan candaan. Ya, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya, ini merupakan kekufuran. Penulis mengatakan beberapa sebab kenapa orang-orang itu mengolok-olok, mengejek-ejek syariat Islam. Di antaranya al-hasadu ala ahlil Islam. Rasa iri, rasa hasad kepada pemeluk agama Islam. Ya, seperti mereka orang-orang munafik. Kenapa mereka mengolok-olok agama Islam? Ya, karena hasad mereka. Tidak suka, tidak senang begitu. Ya. Yang berikutnya al-kibru, rasa sombong. Ya, rasa sombong di antara sebab orang itu mencela, mengejek, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa apa yang ada pada dirinya itu adalah segala-galanya yang paling terbenar, dan dia melemahkan orang lain, orang yang mengamalkan ajaran ini, mengamalkan syariat Islam, kemudian dia pun mengejeknya, mengolok-oloknya, dan seterusnya. Yang berikutnya di antara sebab orang itu mengolok-olok, mengejek, adalah al-jahlu bi'azamatillahi ta'ala. Dan ini yang banyak ya, kebodohan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bodoh dia tidak tahu, dia tidak mengenal siapa itu Allah. Dia tidak mengenal siapa Rasulullah. Dia tidak mengenal agama Islam. Kebodohannya itulah yang membawa lisannya ini enteng sekali mengejek, mengolok agama ini. Karena orang-orang yang mengetahui, mengenal Allah, siapa Allah pencipta, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan. Siapa Nabi Muhammad, yaitu yang membawa risalah Islam, yang turun kepadanya wahyu, memberikan kabar gembira, dan seterusnya. Agama Islam, aturan yang Allah turunkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, kiranya mustahil orang yang mengetahui itu dia akan mengejek, mengolok-olok syariat ini. Iya. Banyaknya orang yang mengolok itu diantaranya adalah karena kebodohannya. Ini menunjukkan kepada kita untuk ya bersemangat ya mengajarkan agama Islam, mendakwahkannya di tengah-tengah umat, karena masih banyak orang-orang yang jahil terhadap syariat Islam ini. Ya, sebagian mengatakan sama saja semua agama. Ini juga satu kejahilan. Ya. Yang berikutnya, bughdul haqqi bisababi mukhalafatihi 'inda katsirin minan nas. Ya. Dia benci kepada kebenaran karena mukhalafah dia, banyaknya kesalahan-kesalahan dia, banyaknya penyelisihan-penyelisihan dia, sehingga dia pun menganggap atau memandang suatu yang hak itu dia tidak suka karena menyelisihi apa yang dia lakukan, sehingga dia pun mulailah ya mengejek syariat Islam ini. Banyak ya, atau ada orang-orang yang mengejek misalnya syariat memelihara jenggot. Ya, bahkan ada orang yang menyebutkan orang yang jenggotnya panjang semakin bodoh. Dia mengatakan bahwa orang yang semakin panjang jenggotnya semakin bodoh. Ini merupakan bentuk olok-olok yang sangatlah keji sekali. Padahal Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang memelihara jenggotnya dan memerintahkan kita untuk menjaga dan memelihara jenggot. Nabi ketika berwudu menyela-nyelanya dan seterusnya, menunjukkan bahwa beliau panutan kita, Nabi kita, ya menjalankan syariat itu. Tapi belakangan ada orang-orang yang mengatakan semakin panjang jenggot semakin bodoh. Kenapa demikian? Karena bencinya dia akan kebenaran. Karena dia menyelisih hal tersebut, nggak sesuai dengan yang diamalkan. Ya, padahal agama ini kita mencontoh.
Apa yang dilakukan Nabi, apa yang diperintahkan Nabi, ya kita laksanakan. Ya, jangan kita yang atau syariat yang menyesuaikan dengan kita, tidak demikian. Kita yang menyesuaikan dengan syariat. Apa yang datang dari syariat, kita yang masuk, kita yang mengikuti. Bukan syariat yang kita paksa untuk mengikuti kita. Apa yang tidak sesuai dengan kita, maka kita salahkan syariatnya. Kita katakan itu tidak sesuai dengan zaman, tidak sesuai dengan tempat kita di mana kita berada, dan seterusnya. Itu kan menunjukkan bahwa syariat yang harus mengikuti kita. Maka ini merupakan salah satu bentuk kejahilan. Ya, kalau itu diucapkan oleh orang-orang awam, orang-orang yang tidak pernah belajar, mungkin hal yang biasa, tapi banyak ucapan itu diungkapkan oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pernah belajar. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pengajian kita. Pada kesempatan ini tema kita berkaitan tentang hukum mengolok-olok, mengejek-ejek syariat Islam. Ya, di antara sebab seseorang itu mengejek ataupun mengolok-olok syariat Islam ini, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, hasad, demikian pula kesombongan, dan juga kejahilan, demikian pula kebencian akan kebenaran. Yang berikutnya, penulis mengatakan al-faraq wa hubbud duhak, waktu yang kosong dan suka tertawa. Omal'ul awqat bima habba wa dabba, ya mengisi waktu-waktu untuk suatu yang tidak bermanfaat. Ya, banyak orang menjadikan objek konten lawak-lawak, lucu-lucu itu ya diantaranya menggunakan istilah-istilah yang terkandung di dalam syariat Islam ini ya. Maka itu termasuk sebab ya. Kemudian yang berikutnya al-khawfu min dhihabi sultah, rasa takut hilangnya kepemimpinan. Ya. Demikian pula yang berikutnya al-ujubu bin nuhus, merasa ujub, bangga diri dengan apa yang ada pada dirinya. Dan yang berikutnya at-taqlidul a'ma, dan ini termasuk yang banyak, yaitu taklid a'ma, mengikuti secara membabi buta. Apa yang dikatakan orang diikutinya. Ya, lisannya ini membeo saja. Apa yang sedang viral diikutinya, walaupun itu suatu yang menyelisihi, walaupun itu mengolok-olok agama Islam. Tapi ketika itu disukai oleh masyarakat umum, dia ikuti saja, membabi buta, dia tanpa melihat itu hal yang dibolehkan atau tidak. Ini termasuk sebab terbesar banyak orang-orang tergelincir sampai mengolok-olok agama Islam. Maka kalau dikatakan apa bentuk, bagaimana bentuk atau contoh ya orang-orang yang mengolok-olok syariat Islam ini, diantaranya ya telah kita sebutkan tadi sebagaimana ucapan mereka orang-orang Yahudi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha fakirun wa nahnu aghnia." Ya, mereka mengatakan qalu innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah itu adalah fakir, miskin, tidak punya apa-apa, dan kamilah orang yang kaya itu. Di dalam ayat yang lain mereka juga mengejek. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang-orang Yahudi mengatakan, sungguh tangan Allah itu terbelenggu. Artinya Allah itu pelit. Ya, Allah itu pelit. Ini merupakan bentuk olok-olok, mengejek. Langsung Allah yang mereka ejek, bukan main-main. Allah Rabbul Alamin. Mereka katakan pelit ya, bakhil. Ya, padahal Allah lah yang telah memberikan kita kehidupan. Allah yang memberikan kita rezeki. Allah yang memberikan kita nafas.
dan seterusnya. Bagaimana mungkin mereka mengatakan Allah itu adalah bakhil, tangannya tidak mau memberikan rezeki, dan seterusnya. Sementara orang-orang Nasara mengatakan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki suami ataupun istri, dan juga Allah memiliki anak. Ya. Ini juga salah satu bentuk al-istihza'u bid-din. Demikian pula ucapan sebagian umat kepada nabi mereka. Ini masuk ke dalam bentuk al-istihza' juga. Ya, mengolok-olok nabi mereka, seperti ucapan mereka sahara, kadzibah, kuhan, syu'ara. Ya, mereka menuduh nabi-nabi mereka itu ada yang dikatakan penyihir, ada yang dikatakan tukang bohong, pendusta, ada yang dikatakan tukang ramal atau dukun, ada yang dikatakan penyair, ada yang dikatakan orang-orang yang lemah. Ya, ini ungkapan-ungkapan mereka, ya, orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Nabi pada waktu mereka itu. Yang berikutnya, rasamahum bisuwaril mudhika. Ini termasuk mengolok-olok, mengejek-ngejek syariat kita secara umum, yaitu menggambar bentuk-bentuk, ya, atau gambar nabi-nabi misalnya dengan bentuk model yang membuat orang tertawa. Ya, menggambar bentuk-bentuk nabi misalnya atau rupa para nabi, foto para nabi yang menjadikan orang lain itu tertawa, mengundang orang lain itu tertawa. Ini bagian daripada mengolok-olok agama Islam. Ya. Au tamthiluhum fi mawaqib makdzubah alaihim min babi tanfiri wa tashkiki fihim, atau mereka membuat-buat tayangan, membuat-buat video, ya, dan itu tidak benar adanya, supaya kiranya orang itu lari dari agama Islam misalnya. Mereka membuat video-video tertentu, konten-konten tertentu, tapi isinya membuat orang ragu terhadap Islam, ya, atau membuat orang malah tidak mau menerima Islam. Ini juga bagian daripada mengolok-olok. Yang berikutnya termasuk dari bagian ini, bahwa itu seperti ucapan mereka mengatakan agama ini agama yang tertinggal, ya, tidak menyesuaikan dengan zaman modern hari ini. Ya, agama ini cocoknya misalnya di zaman kenabian 1400 tahun yang lalu. Dia tidak relevan lagi diterapkan di hari ini. Ini bagian daripada itu. Atau ucapan sebagian orang mengatakan agama ini agama teroris. Agama Islam agama teroris yang mengajarkan kekerasan, ya, radikalisme. Padahal sama sekali Islam tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Bahkan Islam ini merupakan rahmatan lil alamin, kasih sayang, bentuk kasih sayang, kelembutan bagi seluruh alam. Tidak pernah Islam mengajarkan teror, ya. Ya, tapi hari ini orang-orang mulai membungkus, ya, mulai memframing bahwa Islam ini adalah agama teroris, ya. Yang berikutnya, al-ajazu an tahqiqi matlubatil qarnil 20. Ketika ada orang-orang yang menyipati agama Islam ini agama yang tidak bisa memberikan, ya, sumbangsi, ya, terutama di abad ke-20 ini. Wa annahu la yaslu li hadzal zaman, termasuk, ya, ucapan mengolok-olok agama ini ketika ada yang mengatakan agama Islam ini sudah tidak relevan lagi diterapkan di zaman sekarang ini. Agama Islam cocoknya diterapkan di zaman kenabian sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Atau orang-orang yang mengatakan sahabat itu telah kufur, ya, atau sebagian sahabat kufur,
Dan ini ada, ya, ada yang mengatakan Abu Bakar, Umar bukan dari Islam dan seterusnya, merebut kekuasaan Ali. Ini bagian daripada mengolok-olok, mengejek syariat Islam. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka para sahabat, telah menjanjikan kepada mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Ini datang orang mengatakan sebagian para sahabat itu telah kufur, telah murtad, keluar dari Islam. Ya. Demikian pula termasuk dalam hal ini orang-orang yang mencela, mengejek, mengolok-olok para ulama. Mereka mengatakan misalnya ulama itu orang-orang yang cinta kedudukan, cinta jabatan, atau mereka cinta dunia, cinta harta benda. Atau mereka mengatakan bahwa fatwa-fatwa para ulama itu bisa diganggu, bisa diubah, bisa disesuaikan dengan uang. Ya. Ini termasuk daripada bagian mengolok-olok atau mencela agama Islam. Demikian pula siapa yang mencela ajaran agama Islam seperti meninggikan celana, menumbuhkan jenggot, memelihara jenggot, atau mengenakan hijab bagi seorang wanita. Karena ada orang-orang yang fatwa-fatwa sebagian orang itu yang dikatakan para ulama, hijab itu bukanlah yang menutupi bagian kepala dan seterusnya. Ya. Demikian pula orang-orang yang mencela, mengejek syariat jihad atau orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau mereka membuat konten, membuat gambar, membuat video yang membuat orang lari dari ajaran jihad ini. Membuat orang takut, membuat orang tidak mau berjihad. Ya. Termasuk juga dalam hal ini orang-orang yang mencela, mengejek dakwah, ya, atau mencela, mengejek bahasa Arab, yang mana bahasa ini merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu juga bagian daripada mencela dan mengejek syariat Islam. Ya, kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika ada orang-orang yang mencela atau tidak mengimani salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya hadis yang berkaitan tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila lalat masuk ke dalam gelas salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dicelupkan saja lalat tersebut, karena sesungguhnya lalat itu di sayap yang satunya ada racun dan di sayap yang sebelahnya itu ada penawarnya. Ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas belakangan orang ada yang mencela akan hal tersebut. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Suatu yang kita anggap kotor lalat kok malah dicelupkan ke dalam air. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ma'aflaha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung satu kaum yang mana mereka dipimpin oleh seorang wanita. Berapa banyak orang yang mencela hadis ini, tidak beriman dengan hadis ini. Iya. Mereka mengatakan berapa banyak negara yang dipimpin oleh wanita, negara tersebut maju dan seterusnya. Ya, mereka menentang, mencela, tidak membenarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu merupakan hadis Nabi, syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah sepantasnya diterima. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, intinya bahwa al-istihza'u bid-din kufrun, mengolok-olok, mengejek-ejek bagian daripada syariat Islam ini merupakan perkara kekufuran yang sudah sepantasnya kita tinggalkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.